Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya warahmatullahi wabarakatuh. Jami masyayikhina muallimina hadirin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi ikhtasallahu alladzi bala'allahu ta'ala qalbah min jalalihi al-a'la jalla wa ala alihi wa ashabihi wassalikin ala manhihi fanalu khairan wafira. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah musalla al-jihad, para ustaz, para hujjaj, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita melanjutkan kembali pengajian rutin kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita melanjutkan pertemuan yang kemarin sampai di halaman 5, masih muqaddimah atau masih pembukaan dari pengarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah fi kulli hinin ay zamanin qalla aw kathur aw awqatin wa hiya azminatun mahdudatun wa hiya min atri khasin ala amin. Wassalatu ayil afu minallah wa min ghairihi ala rasulihi ila kafatil khalqi wa asyrafil khalqi. Dengan menyebut nama Allah sudah kemarin, segala puji hanya milik Allah dalam segala masa zaman, entah itu waktu yang pendek maupun panjang. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada yang mulia, semulia-mulianya makhluk, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyrafil khalqi, maksudnya adalah Nabi kita Nabi Muhammad. Sebagaimana kebiasaan muallif atau pengarang kitab, itu yang pertama diawali dengan bismillah kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu dimulai dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena ini meniru atau meneladani apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Semua perkara yang memang bagus itu kalau tidak dimulai dengan bismillah maka akan terputus barokahnya. Begitu juga ada satu hadis yang Rasulullah nyatakan, semua perkara yang baik tapi tidak diawali dengan alhamdulillah, ini juga akan akan terputus barokahnya. Kita minum itu kira-kira sesuatu yang baik apa buruk tuh Pak? Minum baik atau minum air putih, minum susu, minum teh, itu kan baik, perbuatan yang tidak dilarang atau baik, maka hendaklah dimulai dengan bismillah atau dimulai dengan alhamdulillah. Satu hadis Rasulullah menyebutkan alhamdulillah, satu hadis Rasulullah menyebutkan bismillah. Semua harus dimulai dengan bismillah. Kalau tidak dimulai bagaimana? Ya terputus sudah. Terputus barokahnya. Udah sampai situ doang. Air ngilangin aus, ya udah hilang ausnya. Udah gitu doang udah untuk ngilangin aus. Tapi apakah ada pahalanya? Nggak ada. Artinya terputus di situ, berhenti sampai di situ saja. Tidak ada kelanjutannya. Maka para pengarang, musannif, ulama-ulama dulu kalau mengarang kitab pasti awalnya itu pasti dengan bismillah, kemudian dengan alhamdulillah. Disebutkan oleh pengarang di sini, alhamdulillah segala puji bagi Allah dalam segala masa dan waktu. Di sini memang dibedakan dalam bahasa Arab. Ada hinun itu artinya masa, zaman. Ada waktun. Kalau waktu itu masa-masa tertentu. Dari jam 6 sampai jam 7 namanya waktu. Kemudian dari isya sampai subuh namanya waktu. Itu itu namanya masa-masa tertentu, namanya waktu. Nah, tapi kalau zaman yang namanya hin, seluruhnya secara keseluruhan itu yang namanya
yang namanya hin. Hin itu waktu secara mutlak atau waktu secara menyeluruh. Nah, semua makhluk itu termasuk kita ada dalam batas waktu ini. Nggak ada yang keluar dari waktu. Begitu ada yang Allah wujudkan, maka waktu itu dimulai. Untuk makhluk itu, semua makhluk pasti terikat waktu, terikat yang disebut dengan hin ini, waktu yang sifatnya mutlak semua. Begitu juga semua malaikat ada waktunya. Jadi kalau dikatakan malaikat misalnya bisa menyerupai makhluk-makhluk Allah tertentu yang Allah kehendaki, bisa menyerupai laki-laki misalnya malaikat, pokoknya yang baik-baik, ini tetap malaikat terikat dengan waktu tetap. Jadi perjalanannya ada nggak? Ada. Perjalanan malaikat tetap terikat dengan waktu. Hanya saja kalau benda-benda kasar seperti kita yang badannya kasar, ini makhluk kasar semua, makhluk halus ini kasar semua, itu waktunya lebih lambat dibanding yang halus. Yang halus ini memang waktunya nih artinya lapang luas waktunya ini. Semua makhluk Allah ini terikat dengan waktu. Yang tidak terikat dengan waktu Allah tidak terikat dengan waktu. Jadi nggak ada Allah sekarang, Allah dulu tuh nggak ada. Itu Allah terbebas dari ruang, terbebas dari waktu, terbebas dari ruang dan waktu. Adapun makhluk kita dan lain sebagainya ini tetap terikat dengan waktu. Kemudian salawat dan salam ini moga-moga tetap Allah limpahkan kepada makhluk termulia yaitu Nabi Muhammad SAW. Salawat dijelaskan di sini oleh Syekh Nawawi Batan, al-atfu minallah itu artinya kasih sayang dari Allah, rasa sayang dari Allah, itu yang namanya salawat. Wa huwa kullu ma aujadahu Allah taala ala takdirin aujabathul hikmatu wal bariyat ayil makhluqat mutlaqan awil lati fil ardi fa hiya min atil muradif aw min atil khasi 'alal am fa sayyidina Muhammad afdalul khalqillah sallallahu wasallam kulluhum sallallahu alaihi wasallam kulluhum. Al khalq itu makhluk, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah dapat mendatangkan hikmah. Al bariyat seluruh makhluk atau segala makhluk yang ada di bumi secara mutlak. Adapun Nabi Muhammad merupakan makhluk merupakan paling utamanya makhluk Allah. Ini penjelasan tentang kata bariyat dengan kata khalq. Ada bariyat, ada khalq, perbedaannya sebagaimana tadi kita lihat di situ. Semua yang Allah wujudkan, yang Allah adakan, ini namanya khalq, makhluk. Segala sesuatu yang asalnya nggak ada, kemudian ada, asalnya tidak wujud, kemudian wujud, itu namanya makhluk. Meskipun itu paling mulia, termasuk al-haqiqah al-muhammadiyah atau hakikat Muhammad, itu yang pertama kali Allah ciptakan, tetap makhluk. Dan tetap dia itu mulai dari asalnya tiada kemudian ada. Kalau yang asalnya tiada kemudian ada, ini disebut dengan makhluk dan sifatnya baru. Baru itu kan asalnya nggak ada, Pak. Jadi baru atau baharu asalnya tidak ada kemudian jadi ada. Saya baru tahun 79 saya. Bang Cingaim baru orang baru tahun berapa sih? Meskipun tahun taruhlah ada orang paling tua gitu ya. Ada orang paling tua, Nabi Adam misalnya, tetap baru. Tetap baru, kenapa? Asalnya tidak ada, kemudian ada, namanya baharu atau baru. Bahasa Melayunya kadang-kadang disebut dengan baharu. Segala sesuatu yang baharu ini namanya hadis. Hadis ini yang disebut dengan makhluk. Dari keseluruhan makhluk Allah, yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Ada makhluk yang tadi disebut dengan bariyat, ada makhluk yang disebut dengan khalq tadi, ada makhluk yang disebut dengan bariyat. Bariyat itu secara mutlak, maka disebut dengan makhluk. Ada juga yang disebut dengan khalq. Khalq itu ciptaan-ciptaan Allah yang di dalamnya itu ada hikmahnya, dan seluruh ciptaan Allah itu pasti ada hikmahnya. Allah menciptakan lalat misalnya, ada hikmahnya, pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil dari situ. Allah menciptakan
mikroorganisme seperti bakteri misalnya, pasti ada hikmahnya. Nggak mungkin sia-sia dalam segala penciptaan Allah. Makhluk yang Allah ciptakan ini pasti ada hikmahnya. Dari semua makhluk itu, dari yang derajatnya paling tinggi sampai yang tingkatnya rendah, ini Nabi Muhammad adalah asyraful khalq. Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling mulia. Hadhihi ayil mustahdiratu fi dhini munabbihatun al-istindadi li yaumil ma'ad ay ala ta'ahubi li ajli waqti ruju'i ila Allah ta'ala. Fa inna minha ayil munabbihat ma yakunu masna ay zawjaini wa minha ma yakunu thulatsiyan ila tamamil asyrah wa jumlatul maqalat mi'atani wa arba'a asyrata wa arba'atu asyrata al akhbaru khamsatun wa arba'un wal bawaqi athar. Ini kitab yang akan kami jelaskan atau akan kami susun di sini disebut dengan kitab Munabbihat 'alal Isti'dad Liyaumil Ma'ad. Ini yang tadi, yang kemarin sempat kita singgung. Aslinya adalah karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Namanya Munabbihat 'alal Isti'dad Liyaumil Ma'ad. Apa itu Munabbihat 'alal Isti'dad? Pengingat untuk persiapan hari kebangkitan, pengingat untuk persiapan hari akhirat. Ini kitab Munabbihat yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, kata beliau di sini kitab Munabbihat jumlahnya, nah isinya makalah atau nasihat-nasihat. Isinya nasihat-nasihat, jumlah seluruhnya ada 214. Dari 214 itu ada yang hadis jumlahnya 45, selebihnya athar. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada akhbar sebutannya. Akhbar itu hadis Rasulullah. Akhbar itu yang kadang kita sebut dengan sunnah atau kita sebut dengan hadis. Apa itu hadis? Hadis itu perkataan Rasulullah atau perbuatan atau diamnya Rasulullah. Jadi Rasulullah diam aja itu jadi nasihat. Begitu juga ya puguh yang namanya perkataan Rasulullah jadi nasihat juga. Atau perbuatan Rasulullah, sholatnya Rasulullah, wudhunya, kemudian bagaimana Rasulullah sayang kepada anak kecil, menghormati orang tua. Ini juga yang namanya hadis. Hadis ini kadang-kadang disebut dengan akhbar. Jadi ada hadis, ada sebutan lain akhbar, khobar. Kadang-kadang jamaknya disebut akhbar, mufradnya atau tunggalnya disebut dengan khobar. Khobar di sini khobar yang diartikan sebagai sunnah, perkataan Rasulullah SAW. Dari 214 nasihat yang merupakan hadis atau khobar perkataan Rasulullah ada 45. Selebihnya athar. Apa itu athar? Athar itu perkataan sahabat atau perkataan tabi'in. Tabi'in ini muridnya sahabat. Ya, nanti kita bisa lihat yang termasuk tabi'in dan ulamanya tabi'in atau tabi'in dari golongan ya ulama itu Al Hasan Al Basri atau Hasan Al Basri. Hasan Al Basri ini masuk kibar tabi'in. Kemudian seperti Ibrahim An-Nakhai, ini juga termasuk tabi'in. Apakah tabi'in ketemu dengan Nabi Muhammad? Enggak ketemu. Kalau yang ketemu dengan Nabi Muhammad namanya sahabat. Orang yang ketemu Nabi Muhammad dalam keadaan beriman, meskipun hanya sebentar ketemu, itu sudah namanya sahabat. Nah, kalau yang nggak ketemu tetap namanya tabi'in. Ada seorang namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini hidup pada masa Nabi Muhammad. Jadi beliau ngalamin masa Nabi Muhammad hidup, tapi nggak pernah ketemu. Uwais Al-Qarni ini beberapa kali punya niat untuk sowan kepada Rasulullah. Pernah satu waktu dia sampai Madinah, kemudian Rasulullah lagi nggak ada, lagi keluar, nggak ketemu akhirnya. Kemudian pulang. Nah, kemudian di tahun berikutnya pergi lagi Uwais Al-Qarni, berangkat kemudian ke Madinah. Madinah ternyata Rasulullah sudah wafat, pingsan Uwais Al-Qarni itu. Nah, Uwais Al-Qarni apakah termasuk Uwais Al-Qarni termasuk sahabat? Enggak. Kenapa? Karena nggak ketemu Rasulullah. Jadi yang nggak ketemu dengan Rasulullah namanya tabi'in.
Nah, kemudian ada murid-muridnya tabi'in. Murid-muridnya tabi'in disebut dengan atba'ut tabi'in. Jumlah hadis dalam kitab ini 45 dari 214. Selebihnya athar, yaitu selebihnya adalah perkataan sahabat atau perkataan tabi'in. Ini yang dimaksud dengan athar. Bisa juga perkataan tabi'in. Nah, kemudian sekarang termasuk ke sini. Hada wa anal an uridu at-tabarruka bi ityani haditsaini syarifaini jalilaini. Sekarang saya ingin bertabarruk atau ngambil berkah, ngalap barakah dengan mendatangkan dua hadis yang mulia dan juga agung. Ini perkataannya Syekh Nawawi Banten. Nanti Bapak-bapak hadirin bisa lihat kalau yang dalam kurung itu perkataan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itulah yang isi nasihat-nasihat, yang isinya hadis atau athar, yang dalam kurung. Yang di luar kurung, yang tulisannya nggak tebel tuh, yang di luar kurung, itu perkataan Syekh Nawawi Banten yang mensyarahkan kitab Munabbihat ini. Nah, syarah Syekh Nawawi Banten dikenal dengan Nasaihul Ibad. Kata Syekh Nawawi Banten, sebelum memulai apa yang dibahas dalam kitab karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, saya ingin mengutip dua hadis yang mulia berikut ini. Ini hadis yang dikutip oleh Syekh Nawawi Banten. Fal hadithul awal ajazani bil alama Syekh Muhammad Khatib Asy-Syami tsummal Madani wa huwa Utsman bin Abbas bin Utsman al-Masyayikhi muttasilan ila Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih qala ta'ala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu ya ibadi innakum ya kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum jai'un illa man at'amtuhu fastatimuni ut'imkum ya ibadi kullukum arim illa man kasautuhu fastaksuni. Ini hadis pertama yang diijazahkan atau diberikan kepada muallif, diberikan oleh Syekh Muhammad Khatib Asy-Syami Al-Madani Al-Hambali mazhabnya Imam Hambal. Beliau ini nama lengkapnya Syekh Muhammad Al-Khatib bin Utsman bin Abbas bin Utsman. Dari siapa? Dari guru-gurunya muttasil. Sambung terus sampai Abu Dzar Al-Ghifari. Ulama-ulama yang dijadikan sebagai atau yang menjadi gurunya Syekh Nawawi Banten ini pasti muttasil sanadnya. Artinya muttasil di sini sambung, saudara, nyambung terus tidak terputus. Contoh di sini. Di sini Syekh Muhammad Khatib bin Utsman dari siapa? Dari guru-gurunya. Nah, gurunya terus sambung terus nggak terputus sanadnya sampai kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari sahabat. Ini yang namanya sanad. Jadi diijazahkan dari gurunya dari gurunya terus sampai ke sahabat. Nah, sahabat dari siapa kalau dari sahabat? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya sanadnya ini muttasil, sanadnya sambung terus. Ini hadis namanya hadis qudsi kalau begini. Kalau ada hadis disebutkan fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla. Itu di situ ada arti dari mutarjim menceritakan tentang firman Allah azza wa jalla yang artinya ini kalau ada seperti ini namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah. Hadis qudsi itu adalah perkataan Allah, bukan perkataan Nabi. Kalau hadis nabawi, hadis Nabi, perkataan Nabi. Kalau ini hadis qudsi. Hadis qudsi adalah perkataan Allah, kemudian Rasulullah menceritakan perkataan itu kepada sahabatnya. Di sini kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Apakah dia Quran? Bukan. Kalau
Al-Quran jelas, kalau Al-Quran redaksinya atau pilihan katanya udah nggak bisa milih-milih Nabi Muhammad, itu langsung Allah, dan Allah jamin tidak ada perubahan kalau Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Firman Allah itu, kami menurunkan Al-Quran dan kami akan menjamin Al-Quran. Satu titik aja nggak ada itu saudara yang kurang. Al-Quran firman Allah, tapi dijamin tidak ada pengurangan, dan pasti semua semua riwayat dari para sahabat yang namanya Al-Quran, yang mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu nggak ada yang kurang. Adapun hadis qudsi perkataan Allah, tapi di sini dia bukan Al-Quran, sehingga hadis qudsi membacanya tidak seperti membaca Al-Quran. Walaupun dia firman Allah, kata-kata Allah, tetap nilai bacanya tidak seperti nilai baca Al-Quran, lebih tinggi Al-Quran. Hadis qudsi meskipun dia firman Allah, tetap nggak boleh dipakai buat sholat. Kalau Quran boleh. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Itu 3 ayat aja boleh, karena itu firman Allah. Hadis qudsi firman Allah bukan firman Allah, tapi nggak boleh dipakai buat sholat karena bukan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi ini haram, tuh nggak boleh, nggak sah sholatnya. Ya nggak sah. Artinya membaca sesuatu yang tidak pada tempatnya. Di sini dikutip hadis yang mulia, hadis Rasulullah, hadis qudsi, bahwasannya Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan berbuat zalim. Zalim itu artinya aniaya atas diriku, dan aku mengharamkan pula perbuatan itu di antara kalian. Maka janganlah kalian yang berbuat zalim atau saling aniaya. Zalim itu artinya, mutarjim menerjemahkan di sini artinya aniaya. Zalim itu lawannya adil, saudara. Artinya adil, wad'u syai'i fi mahalli. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya adil. Saya pakai peci saya taruh mana, dengkul apa pala kira-kira? Taruh pala, itu namanya adil. Nah, yang zalim itu bagaimana? Peci ditaruh di kaki, zalim. Sendal tempatnya di mana, Pak? Di kaki. Mahal kayak gimana tuh sendal, tetap tempatnya di kaki. Jangan abong-abong pecinya cuma 10.000, peci ini rendah yang bolong-bolong tuh, sendalnya mahal, mentang-mentang sendalnya mahalan, ada 500.000, 500.000 ditaruh di atas, pecinya yang murah taruh bawah, jangan. Itu namanya zalim. Zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, lawannya adil. Nah, Allah di sini mengharamkan atau melarang hamba-hambanya berbuat zalim, karena Allah sendiri itu maha adil. Allah tidak berbuat zalim, Allah tidak pernah menganiaya hambanya. Oleh karenanya janganlah kalian menganiaya, saling menganiaya. Allah tidak pernah menzolimi hamba-hambanya. Oleh karenanya kita juga jangan saling menzolimi antar kita masing-masing. Kalau boleh. Zalim di sini sesuai dengan hampir prinsip semua ajaran-ajaran Allah dari zaman Nabi Adam ya sampai hari kiamat. Ya, prinsip ajaran agama Allah itu adalah menghindarkan kezaliman atau menghindarkan kerusakan. Ada 5 pokok agama, Pak. Yang pertama, menjaga akal, hifzul akal. Yang kedua, menjaga diri, hifzun nafs, yang menjaga diri. Yang ketiga ada menjaga harta, hifzul mal. Kemudian ada hifzun a'rad, menjaga kehormatan. Kemudian satu lagi hifzun nasab, menjaga nasab atau keturunan. Ini
peran hibdun, menjaga. Ini adalah untuk menjaga kita supaya kita nggak zolim atau supaya kita tidak berbuat aniaya, supaya kita menjaga benar-benar jangan sampai membuat aniaya atau berbuat aniaya kepada diri kita atau pada orang lain. Ada orang dia punya akal, harusnya bisa membedakan mana ipar mana bininya. Ipar sama bininya harus bisa bedain. Ternyata akalnya nggak dipakai, nggak dijaga sama dia. Akhirnya dia menganiaya atau zalim. Gimana? Iparnya dikawinin juga sama dia. Nggak boleh itu. Ipar kawinin sama dia. Namanya dia sudah melakukan kezaliman. Kenapa melakukan kezaliman? Lagi mabuk dia. Itu namanya akalnya nggak dijaga. Maka agama menetapkan di antara dasar atau pokok-pokok agama itu adalah menjaga akal supaya akal jangan rusak. Kenapa khamr atau arak itu dilarang? Karena memang menjaga akal supaya akal jangan rusak. Zina haram. Kenapa zina diharamkan? Untuk menjaga juga. Menjaga apa? Menjaga nasab. Jangan sampai bocah lahir nggak ketahuan ini bapaknya siapa. Kesian kan bocah itu. Kesian juga ibunya. Ini maka diciptakan akad yang namanya nikah, akad nikah. Agama menjaga tadi, menjaga nasab, menjaga keturunan atau lingkar keluarga itu dijaga, maka menghindarkan kezaliman atau perbuatan aniaya itu tersebut. Kemudian ada larangan-larangan, jangan membunuh atau jangan menghilangkan nyawa seseorang. Ini juga namanya kezaliman, berbuat aniaya. Maka diantara larangan agama atau diantara pokok-pokok agama itu adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa, jangan sampai ada yang hilang dengan sia-sia. Terus apa bentuk hukumnya? Bentuk hukumnya seperti kisos. Tidak boleh sembarangan orang menghilangkan nyawa orang. Semua pokok-pokok agama ini, hadirin, ini untuk menjaga kita dari perbuatan zalim. Karena memang Allah melarang kezaliman. Jangan kita berbuat zalim atau berbuat aniaya baik terhadap diri kita maupun terhadap orang lain. Terhadap diri kita aja kita nggak boleh. Mabuk kan menganiaya diri sendiri, akalnya dia hilang. Kemudian menyakiti diri sendiri seperti ya dia melakukan sesuatu yang membahayakan diri dia, paku dia makan, beling dia gadok misalnya, itu membahayakan diri sendiri. Boleh gak itu? Haram. Kenapa? Zalim karena itu. Tempatnya paku di material ditaruh di perut, tempatnya beling di sampah sama dia ditaruh di perut, namanya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, zalim. Agama melarang kezaliman sebagaimana dalam hadis ini Allah melarang kezaliman, maka janganlah kalian saling menzalimi. Kemudian di situ, wahai hamba-hambaku, semua kalian sesat kecuali orang yang aku beri hidayah, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan memberi hidayah kepada kalian. Semua kalian sesat itu artinya yang kita sudah dapat sampai hari ini itu gratis dari Allah, saudara. Orang penghuni sorga, di antara salamnya nanti, di antara ucapannya di sorga, para penghuni sorga mengucapkan Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang sudah menuntun atau menunjukkan kami kepada perjalanan ini. Maksudnya hidayah. Andai Allah tidak beri hidayah, maka tidak akan bisa aku sampai pada tempat ini, surga maksudnya. Semua yang sudah kita peroleh sampai hari ini, kita bisa sholat, kita bisa ngaji, kita puasa juga, itu semua hidayah dari Allah. Lahir aja kita udah dipilihkan oleh Allah, dilahirkan oleh orang-orang atau bapak ibu yang udah muslim. Itu berarti memang kita udah Allah berikan gratis. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang ingkar kepada Allah? Ada tanda-tanda.
sebenarnya semua segala sesuatu ketetapan Allah itu sudah Allah tentukan di alam azali. Ini yang pada ngaji malam ini nih, ada yang ngaji di pojok, ada yang sambil ngantuk, ada yang gabung kitab, itu udah ada catatannya semua saudara. Di sononya udah ada catatannya. Jadi ini bukan yang baru, ini artinya di sono sudah Allah catat. Di alam azali Allah udah tahu ini bakal ngaji di malam Rabu tanggal 26 di dia ini bakal ngaji, dan udah ada catatannya. Begitu juga yang sudah-sudah jelas, yang tadi sore lagi kejadian apa udah ada. Dan nanti habis Isya atau nanti subuh udah ada tulisannya di sana sebenarnya. Udah ada tulisannya mana orang yang dapat petunjuk, mana orang yang sesat. Nah, terus bagaimana kita kalau semuanya udah ketahuan ditetapkan oleh Allah, udah ketahuan ditulis dari dulunya, terus kita ngapain? Berbuat. Maka dari Rasulullah SAW, beliau mengatakan, i'malu kullun muyassarun lima khuliqalah. Pokoknya berbuat baiklah, berbuat sajalah, maka perbuatan-perbuatan itu akan jadi tanda. Kalau orang berbuat baik, dia suka ngaji, rajin sholat, rajin jamaah, rajin sedekah, maka ketetapannya di sana itu pasti surga nantinya. Amin. Nah, begitu juga sebaliknya. Ada orang dia ogah banget ke musola atau dia ingkar kepada Allah, itu tanda-tandanya di sananya berarti dia akan celaka. Misalnya dia ketetapannya itu akan di neraka nanti. Oleh karenanya kalau kita tahu bahwa segala sesuatu itu Allah yang memberikan hidayah, begitu juga kalau ada yang ingkar atau sesat, itu juga sebenarnya dari sananya sudah dituliskan. Maka ketika kita sudah dapat hidayah, kita harus banyak-banyak bersyukur. Kalau ada tanda-tanda yang baik yang kita lakukan seperti amalan-amalan soleh, ngaji dan lain sebagainya, maka buru-buru kita alhamdulillah. Tapi kalau ada amalan-amalan yang kira-kira Allah nggak ridho, buru-buru kita astagfirullahaladzim. Artinya mohon ampun kepada Allah. Semuanya ada terlihat tanda-tandanya. Segala sesuatu itu sudah Allah tetapkan. Segala sesuatu di sini ini sesat dan tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kecuali Allah. Kita diajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Andai tidak Allah berikan petunjuk, kita nggak mungkin sampai akhir hayat nanti ini nggak mungkin bisa istiqomah dapat Islam, istiqomah iman ini kecuali Allah nanti yang memberikan petunjuknya. Yang sudah kita dapat sekarang, maka mohon terus kepada Allah supaya Allah tetapkan iman dan Islam kita. Karena hadis ini semuanya sesat kecuali yang nanti yang aku berikan hidayah. Oleh karenanya mohon hidayah padaku, kata Allah. Jangan kemudian ngerasa bisa ngaji, bisa sholat, bisa lain sebagainya, jangan. Tapi teruslah ihdinas siratal mustaqim, teruslah mohon kepada Allah diberikan jalan yang lurus atau petunjuk. Wahai hamba-hambaku, semua kalian lapar kecuali orang yang aku beri makan, maka mintalah makan kepadaku, aku akan memberikan makan kepada kalian. Ini menarik. Apakah di sini menghubungkan Allah dengan perbuatan ngasih makan? Boleh. Ya contohnya doa habis makan aja, alhamdulillahilladzi at'amana. Segala puji bagi Allah yang ngasih makan kita. Jadi yang ngasih makan siapa? Allah tetap hakikatnya. Tapi ada syariatnya. Allah selalu menciptakan sebab untuk segala sesuatu. Sebabnya orang kenyang, ya makan. Makan apa? Lontong. Kita tadi bawa lontong untuk Pak Erwin. Makannya lontong. Nah, berarti lontong itu sebab. Allah selalu menciptakan sebab-sebab untuk semua kehendaknya. Pasti ada Allah ciptakan sebab untuk semua iradah atau kehendak-kehendak Allah. Orang bisa hilang pusingnya, puyengnya hilang. Nah, kemudian udah nggak puyeng lagi. Itu sebabnya apa?
Sebabnya minum Panadol misalnya. Jadi Panadol siapa? Panadol itu sebab. Panadol itu apa? Panadol itu sebab. Hakikatnya yang menghilangkan bukan Panadol, tapi Allah. Semuanya Allah menciptakan sebab-sebab untuk kehendak Allah atau iradah. Allah pengen kasih sembuh pada orang ini, maka Allah ciptakan sebabnya, sebabnya obat, sebabnya dokter, dan lain sebagainya. Allah pengen kasih orang ini makan, si fulan pengen Allah berikan makan, maka Allah ciptakan sebab. Sebabnya siapa? Ada orang yang nganterin makanan. Allah gerakkan hati orang itu, kemudian nganterin makanan kepada si fulan. Allah ingin memberikan minuman kepada seseorang, Allah yang memberikan minum, tapi Allah ciptakan sebab atau perantaranya. Itu orang, bisa perantaranya orang, bisa perantaranya makhluk-makhluk Allah yang lain, seperti air dan lain sebagainya. Ini memang hakikatnya semua Allah yang memberikan makan, Allah yang memberikan minum. Oleh karenanya jangan minta kepada siapa-siapa, tapi mintalah kepada Allah. Dari sini juga kita terus memantapkan tauhid kita. Harus memantapkan tauhid kita. Jangan sekali-kali kita bilang bahwa wah ini gara-gara dokter nih gue begini. Kalau nggak ada dokter mungkin gue udah mati. Jangan sekali-kali kita begitu. Tapi bagaimana? Ya alhamdulillah semua Allah yang menyembuhkan. Makasih dok. Ya, berkat atau perantara dokter saya Allah sembuhkan. Tetap makasih sama orang, makasih tetap. Tapi jangan punya keyakinan bahwa yang menyembuhkan adalah perantara itu. Bukan cuma dokter, termasuk juga aspirin. Gara-gara aspirin ajaib banget nih. Akhirnya dia percaya banget sama aspirin, dibawa kemana-mana tuh. Bukan itu yang menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan Allah. Itu hanya perantara. Hampir semua iradah Allah atau kehendak Allah ini selalu Allah wujudkan dengan perantara ini. Kemudian di sini semua telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian maka mintalah kepadaku. Ini juga demikian. Semua orang itu Allah ciptakan dalam keadaan telanjang. Ya, ketika kita lahir, ada yang lahir langsung pakai peci hitam? Nggak ada. Nah, pakai sarung itu nggak ada juga, pasti telanjang semua. Allah kasih pakaian. Apakah Allah kasih pakaian langsung? Enggak, melalui perantara. Siapa itu? Ibu kita. Ditanamkan sayang dalam hati ibu kita kepada kita anaknya. Ditanamkan sayang dalam hati bapak kita kepada kita anaknya. Jadi bapaknya benar-benar cari duit, ibunya sayang ngurusin anak ini. Siapa yang membuat hati ibu sayang, yang membuat bapak sayang? Allah. Jadi cara Allah memberikan pakaian melalui perantara ibu atau bapak, melalui perantara makhluknya yang lain, tetap melalui perantara. Nah, dari rangkaian hadis ini hadirin, ini menunjukkan bahwa semua kita itu butuh pada Allah. Mulai hidayah atau petunjuk supaya kita bisa istiqomah iman dan Islam kita, itu Allah yang kita harapkan, hanya Allah. Begitu juga yang sifatnya material. Kalau hidayah itu kan sifatnya non materi. Yang sifatnya materi seperti makan, minum, itu juga Allah semuanya yang memberikan. Kita butuh sama Allah. Ya, karenanya Allah mewujudkan semua ini melalui perantara. Waktu kita mohon, ya Allah kasih saya rizki, saya butuh buat bayaran anak-anak, ya Allah, bukan terus dibalik sejadah ada duit, bukan, tetap melalui perantara. Ada yang nganterin, Bang Olil pagi-pagi, assalamualaikum, nih ada uang, saya dapat rezeki, nganterin. Itu namanya Allah ngasih, tapi melalui perantara Bang Olil. Emang begitu, harus selalu kita mohon kepada Allah, ya Allah jadikan anak-anak saya orang-orang alim, orang-orang yang cinta kepadamu dan kepada Rasulnya. Jadi orang anak alim, anaknya jadi orang alim, tetap melalui perantara. Siapa perantaranya? Guru-gurunya si anak ini, kiai-kiainya atau guru-gurunya ini yang membentuk anak kemudian jadi orang alim. Pasti Allah memberikan perantara. Dan kita mohonnya tetap kepada Allah, terima kasihnya nanti kepada sebab ini kita harus terima kasih perantaranya.
Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.